jid ikat. Rida biru ataupun rida merah je. Yang geken du ihtiba. Jadi hana payah mesadi buat bintih. Cukup dengan duduk di tengah-tengah masjid. Jika duduk ihtiba kemudian diikat dari punggung rung baik punggung saja. Punggung bahasa Indonesia do ruang sampai itu dua kaki yang tak selang kuno. Makanya bisa tidur sampai pulas. Han rubah ni. Menan geken du ihtiba. Yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dengan cara duduk ihtibanya. Diduduk Rasulullah duduk kurfasa, kemudian dia itu terlentang dalam keadaan mendempekkan dua lutut, pernah juga, dan juga pernah duduk dengan cara ihtiba. Yang menurut pengakuan Sa'id Al-Khudri, duduk dengan ihtiba mendekapkan kedua tangannya. Yan kari. Kemudian baju tu. Masalah yaitu tempat bersandarnya Rasulullah. Yan pada buah hadis na limang boh tentang riwayatnya. Disebutkan bahwa daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku melihat Rasulullah duduk bersandarkan pada sebuah bantal yang ada di sebelah kirinya. Jadi Rasulullah pernah bersandar, tapi kan sedang makan, karena Rasulullah banyak riwayat yang mengatakan ketika beliau makan tidak pernah bersandar diri. Kalau lagi ini hotel semaju musadi, yang pajuh raja-raja lagi, jadi tidak pernah bersandar. Nyo ketika beliau tidak sedang makan, nampak kan? Jadi beliau pernah bersandar kepada bantal yang ada di sebelah kirinya. Yang dalam kitab Sahih hadis Imam Tirmizi. Kemudian ada riwayat lagi daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayah beliau. Ayah beliau mengaku berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Maka para sahabat pun menjawab ketika itu, tentu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah. Jadi rupanya dosa yang paling raya tapu sekutu Allah. Tapu syarikat Tuhan tu. Di samping tak sembah Allah, tak sembah patung. Di samping tak sembah Allah, tak sembah mata urau. Yang kira menyekutukan Allah. Yang adalah dosa yang paling raya yang menurut dalam hadisnya. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang dosa yang paling raya jid. Di dalam hadisnya nomor 2 itu. Menyekutukan Allah, langsung durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sangat dahsyat dosa durhaka gunung Syekh. Makanya riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dosa kedua orang tuanya bukan hanya di akhirat dibalas, tapi di dunia pun telah terjadi efek terhadap anak-anak yang durhaka. Jadi dosa durhaka gunung Syekh nyo di dunia kan gebalah oleh Allah Taala. Jangankan di akhirat, di dunia nyo gebalah kepada dia. Maka hati-hati, berat dosa gunung Syekh. Maka kira-kira hidup kita le keadaan susah tapi hana senang walaupun le harta, yang boleh jadi kita ngenurusi apa hati. Ngenurusi mungkin boleh jadi durhaka. Maka laki maah baga-baga cari keridaan ba urung Syekh kita minta keridaan kepada orang tua. Supaya baik dalam keadaan susah hidup, walaupun dalam keadaan kadang katanya mudah rezeki, tapi hidup tidak nyaman dalam keadaan susah tapi yang boleh jadi kadang durhaka ngurung Syekh bahkan karena dosa durhakanya akan diberikan dari dunia pun gebi sampai ke akhirat. Kemudian dalam hadisnya disebutkan, kemudian beliau diam sejenak sambil bersandar. Intinya Rasulullah kena pegah nagemetadi. Dan kesaksian palsu, baru kesaksian palsu. Maka kesaksian palsunya adalah dosa raya kecil. Itu dalam hadisnya nomor 3. Nomor pertama menyekutukan Allah. Nomor yang kedua durhaka kepada orang tua. Yang ketiga saksi palsu. Jadi taik saksi untuk tak pemenang sebuah perkara yang sebenarnya katanya hana dalam bidang saksinya. Mutakalan bidan. Pokoknya ju saksi untuk tak pemenang yang salah dan tak salah yang benar. Yang adalah
Getanyo gekira urang yang pebut dosa rayu. Nah, itu saksi palsu. Apa kan? Man saksi calek ke ban. Yang nak juga boleh man. Nah, boleh karena luar tu ribe, karena leher tu ribe. Ya, saksi itu kan. Tapi bubutan saksi. Beli ni cop peng leher tu ribe, peng saksinya nejak lain ni raw ni. Ya, kan? Hana nu saksikan maka jut. Wah, mesti itu guna kesaksian. Kita kalau mik kayak kau dep. Suara aja kiban jelas. Tapi gak nami kata kan. Jadi item A tu mana? Pun salah. Kali dah cah item A sih. Pak salah. Mana dapat salah. Item A ni. Nyan kah. Kemudian ada riwayat daripada Al-Fadl bin Abbas. Ia berkata, aku masuk ke rumah Rasulullah tak kala beliau sedang sakit. Jadi bawa tabahura, Nabi sedang sakit, tiba-tiba Al-Fadl bin Abbas nyu getamang dalam rumah Nabi. Ya, sakit yang menyebabkan beliau wafat berarti. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Ya, kah? Lantas ku ucapkan salam kepada beliau, kata Al-Fadl bin Abbas. Lalu beliau bersabda, wahai Fadl, aku menjawab, labbaik ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini. Ya, tak pekong sihat. Ya, ija yang kami ikat baulai mungkin karena Nabi sedang sakit. Ya, bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini, maka aku pun melaksanakan perintah beliau. Setelah itu beliau duduk lalu meletakkan tangan di atas bahuku, kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid untuk melaksanakan solat. Ya, di Nabi pun sedang sakit, tidak meninggalkan solat. Ya, jadi dia Rasulullah pernah bersandar kepada bahu beliau, kemudian bangkit untuk masuk ke masjid, karena masjid rumah Nabi dengan masjid berdekatan, berdempetan yang bahasa dia. Jadi rumah Nabi ke rumah Aisyah bak tempat ke kuburan Nabi jenuh. Itu bak makbarah Nabi jenuh yang kehinan rumah Nabi. Rumah Nabi awal dengan Aisyah. Kemudian di samping masjid tu. Maka ji mia tajak masjid Madinah na geken raudhah. Raudhahnya adalah baina antara mimbarku kata Rasulullah dan di antara baiti rumahku. Yang kente raudhah, mana raudhah taman surga. Jadi metajak Masjid Nabawi yang tatamanglah raudhahnya berpah antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Yang adalah geken antara rumah Nabi dan mimbar Nabi yang geken raudhah. Kan raudhah tungku raudhah ini yang tungku raudhah kan. Tapi mana raudhah taman surga. Mudah-mudahan tungku raudhah menjadi taman surga sini insyaallah ya. Ya, pulang di rumah na budia dari pada bawah lu bereh. Ya, bang kan. Ya, gelangian berarti. Ya. Kah. Yang rumah Nabi nya jino kaji ke masjid karena kai dalam. Man Nabi pun je ke tanam ke kuburkan di rumah dalam rumah teman. Ya. Karena memang Nabi pernah berwasiat. Ya, di mana aku meninggal disitulah dikuburkan. Maka Nabi meninggal di rumah Aisyah, maka Nabi pun dikuburkan di rumah Aisyah. Kemudian ketika meninggal Abu Bakar pun yaitu dikuburkan di sisi Nabi karena rumah anak beliau, rumah anak Aisyah. Kemudian ketika masa Umar pernah berwasiat meminta izin kepada Aisyah bahwa jika beliau meninggal maka akan dikuburkan juga, minta izin dikuburkan di sisi yaitu Rasulullah bersama Abu Bakar ayahnya. Kemudian Aisyah pun memberikan izinnya. Meninggal Umar juga dikebumikan di dekat berdampingan antara mereka bertiga. Masya Allah. Yang kejadian tentang masalahnya. Kah? Yang
Kemudian cara makan Rasulullah nya ada kalian tahu tu napa di bawah riwayat cara makan Rasulullah. Lehnyo kajit. Ya, lehnyo kajit mata uro pikara itu bit jauh pertanyaan mungkin pada boh. Lehnya tak gerak aju lain. Ya, bab cara makan Rasulullah. Ya, yang pertama ada riwayat daripada putra Ka'ab bin Malik dari ayah beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Yang adalah cara makan Nabi setelah makan beliau menjilati jari, gepip jarau, lehen dengan jarau. Pakan 3 jari, pakanan Nabi watai ke baju makanan dengan lehen dengan jarau. Hai pajuh kurma, kurma apa ni menurut cok teman. Mami ya bu, kak kelima ni. Ya, jadi tinggal takiyah je. Nabi karena gepaju kurma, gepaju lain-lain yang mesti gecok dengan lehen dengan jarau. Temam ya tapaju bu, ke macam cok lehen dengan jarau benar. Jadi ana masalah ada cok dengan limau ni, menyamanan katanya untuk tajilati je dengan 5 anak jari. Ya, mana ni je. Temamnya lagi pajuh roti pandai cok dengan limau ni teman. Kan dengan lehen kan? Lehen dengan jarau teman. Ya, mesti tamak menung. Lehen dengan teman. Ya. Ya mana tapaju. Maka yang tajilati leh kali pakan lehen dengan jarau. Cuma ada pajuh bu. Ya, kan? Pulang itu gudanya di Aceh nu kuah pliu, kuah lema, kuah sam ke uang, ya. Nya lehen dengan jarau kakak tinggal ibu di dalam piring. Haji limau ni ana masalah haji. Nanti selesai makan pun tajilati limau ni dengan jarau. Ya, benar. Kah. Ya. Kemudian ada riwayat sampai kepada Anas, ya, sampai kepada Anas bin Malik, beliau berkata, apabila Nabi selesai makan, beliau menjilati jari jemari beliau 3 kali. Ini sama riwayat lagi daripada Ka'ab bin Malik daripada ayah beliau. Ya. Kah? Ya. Kah. Kemudian ada riwayat 2 saban riwayat 3 kali. 3 jari jemari. Kemudian ada riwayat sampai kepada Abu Juhaifah. Ia berkata, Nabi bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Ya, kajilah. Jadi Nabi waktu semaju hana dalam keadaan musadu, karena musadunya sirah semaju adalah makanan raja-raja berarti. Ya, sedangkan Nabi pajuh makanan dalam keadaan seperti yaitu hamba makan. Hamba sahaya makan keban. Dalam keadaan tidak bersandar. Ya, dalam keadaan geduk, posisi duduk. Ya, duduk Nabi. Cuma ada 2 buah riwayat ini. Ya, tentang masalah duduk Nabi. Nah, yang duduk lagi duduk bukan, duduk lagi duduk tasyahawal. Tapi duduk je bersila kilika deh. Kemudian tabot tu gepedang kaki wi. Ya, gepedang kaki wi gepajuh makanan. Ini adalah cara makan iaitu hamba sahaya. Maka Nabi nubuka long pajuh makanan lagi hamba sahaya makan. Tapi ia bersandar nyan adalah makanan raja-raja. Maka Nabi tidak mengikuti jejak raja-raja cara makan beliau. Ya, kah? Beliau dalam keadaan bersandar. Ya, Nabi lagi yang tidak bersandar makan Nabi. Kemudian ada riwayat daripada Ka'ab bin Malik daripada ayahnya. Beliau berkata Rasulullah SAW makan dengan jari jemarinya yang 3 dan menjilatinya. Yang hampir saban riwayat kedua dan pertama penuh. Ya, apa ya ada jelas. Intinya banyak riwayat Nabi menjilati jari jemari beliau dan cara makan beliau dengan 3 jari. Hamil baju kurma dan roti dan sebagainya. Mamanya lagi bu, hana masalah. Bet salah bet kapaju boleh nak jarau ni. Karenanya adalah hajat untuk limau nak jarau, silakan. Dan jilati jintu ban limau nak jarau. Kemudian riwayat yang terakhir sampai kepada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW datang dengan membawa kurma. Ya, di nebak tabah hotel Nabi nebak buah kurma. Lalu aku melihat beliau makan dalam keadaan duduk di atas iaitu pantatnya dengan menekuk kedua lututnya karena rasa lapar. Ya, mana? Wadahnya kena dalam keadaan posisi duduk dah Nabi. Ya, lapar. Ya, dan Nabi cara makan beliau dengan cara itu duduk. Jadi kan dalam keadaan berdiri. Ya, jadi duduk cara makan Rasulullah. Bahkan duduknya ada 2 buah model ini. Ya, yang cara makan Rasulullah. Kecuali yang dibenarkan makan berdiri lagi dalam kitab
Syiarus Salikin ya pulang kita Minhajut Talibin tu boleh. Nyan boleh bukan Sirajut Talibin ya. Tah. Nyan boleh makan hidih buah kayu je tak paju sirah berdiri sambil berdiri je ya. Tidak paju buah apel, buah pir, buah jambe, buah salak nyan sambil berdiri dibolehkan. Tapi alai puji buah kaya je nyan untuk orang hana tak alasan je. Tapi nak merumpok punya buah-buah kaya je ya, tapi punya kurma sambil duduk. Karena makanan pokok hidup urang Arab. Lagi dia paju bu tu. Jadi punya buah-buahan cemilan-cemilan buah kayu nyan diperbolehkan sambil berdiri. Mailah je hana longkalan. Ini je nak merumpok lagi nyan. Ya, wallahu alam. Kajian mudah-mudahan padi-padi boh masalah penuh tentang masalah penuh cara Rasulullah berjalan ke padi-padi boh hadis, kemudian beliau menutup kepala dengan cara menyakir rambut, kemudian cara duduk Rasulullah, kemudian tempat bersandar Rasulullah, dan juga cara bersandar Rasulullah dan cara makan Rasulullah selesai. Jadi padi-padi boh riwayat yang telah jelaskan, dan mudah-mudahan insyaallah dengan mengenal itu kepribadian Rasulullah mutamah lom ketanyo rasa mahabbah, rasa cinta ketanyo, dan mutamah lom itu untuk menjadi suri toladan, contoh yang paling baik pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Gap menan silakan Jino tak buka tanya jawab, mungkin langkah waktu padi-padi boh mentang. Langkah waktu kena. Ya, so yang kena demanyang ataupun nak kena tambahan surah silakan. Padi-padi minat uku mentang. Kibana yang kena hana, hana kakak datup ju. Datup. Ya so kena tunggu salawatun. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunggu salawatun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru menom ya yang kan mesti tabuk Quran kan, tapi kadang dia na yang salah tabuk atau hana paseh long kadang na yang salah-salah mesti nya dosa tu. Ya mio hana tamurno dosa tunggu salawatun. Maka nah tamurno mesti guru tapi bereken tamurno te gampung ya te badayah bereken sebagian. Maya ketanya merasa bati golam betul itu tabut. Jid kesalah wate tabut nyan setiap saat wajib murno. Hana si barokan. Setiap saat wajib murno mia ketanya memang hana betul itu deken jid mengubah makna tu. Ataupun lahen-lahen yang jid mengubah makna nyan hukum ji dosa tu dah. Tapi mia hana lahen mesti hana pah tajwid biu. Tapi hana jid lahen yang jid mengubah makna ya hana masalah. Nya hana buku. Tapi mia lahen ka dapat mengubah makna. Nyan kajin tu hukum biha harim tak baca kakak baik bacanya baca apa pula yang jejit mentang. Ya, bagian berarti tunggu salawatun. Hana tiada tajamun hana tahu dia. Ya, datanya bagus dia pun kapah, mia kapah. Ya, kabareh berarti silakan tabu ju. Ya, mia hana apa kakak dah murno ile. Ya, munan. Giat berarti itu. Makasih guru ya. Giat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain nyo ke bak bengohnyo cuman 8 row yang bertanya hati. Nyo kali 0. Silakan langkah waktu. Yang tunggu jantikan. Silakan. Tunggu Cantika, tunggu MJ. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Dalam musafir Poduro hitung, maksudnya terjauh Medan. Poduro hitung untuk solat mungkin sambung jid tap saga luhur ke asar yang pudum puro dan jid aduk dan dianggap tanyo apa woro teuro teku yang menang ni. Good.
Ya, jadi dalam perjalanan padit barang gadi trip, mesti 20 huruf perjalanan. 20 huruf kita kira musafir. Ya, mesti tajak ngai tangin dari Banda Aceh ke Medan. Ataupun ke Palembang. 20 huruf baru terus tu. Hanya selama 20 hari tetap musafir, boleh jamak kasar. Akan tetapi, nah masalah bacu yang harus kena ketahui, maya ketanya tak bedah daripada tempat draw. Contoh kamu Hinoi Birin. Kena jak ke Medan. Tujuan jak Medan. Kan? Hanya maya rencana jak dari Birin ke Medan, rencana menetap ide, hana lebih daripada Al-Hewrau. Ya kan? Al-Hewrau ataupun 2 orang menetap baru ward magno. Yang selama terus Medan dalam 2 orang Al-Hewrau nya je jamak kasar. Yang penting tujuan kita menetap pada tempat yang benar tidak lebih daripada 3 hari. Ya, yang kira menantu pada tempatnya kira orang yang musafir mentang. Maka kira musafir karena katanya tak menetap pada tempat hana lebih daripada al-hawrau. Nah, maka selama 2 euro ataupun al-hawraunya ji jamak kasar ni walaupun kata tempat. Ya, dapat nak rencana walam dalam tempo kurang daripada 3 hari hana lebih daripada al-hawrau. Cuman Menya ketanya tak budah daripada tempat asal ketanya. Contoh di Birin ni, tajak ke Medan. Rencana kena menetap 3 minggu. 3 Jumaat, 5 euro ataupun 4 euro. Nyan menantruh ke Medan, menyalam perjalanan mentang boleh jamak kasar. Tapi menantruh kat tempat, ketanya kira orang yang mukim dan hanjut le jamak dan kasar. Ya, karena tak menetap atau tempat lebih daripada euro. Hanya kita kira orang mukim kalau musafir. Menantu kat tempatnya mukim dan hanjit le jamak kasar. Ya, nya lagi yang tunggu MBA sila. Berarti macam aja lah perjalanan mentang atau tempat hanya agak biasa mentang gua. Nah, mia tegedi bak tempatnya dah rencana menetap lebih euro. Ya. Tapi mia menetap rencana euro ataupun 2 euro, kemudian balik lagi nak, nya selama bak tempatnya je jamak kasarnya. Okey, tak betul tunggu. Tayang tadi mentajak akhirnya dari Banda Aceh tajak Pulau Aceh. Zuhur tadi tanya ke laut tadi kan perjalanan hotel tanda jamak asar le seperti sijim lah perjalanan tanya ke apa dua dia cok jamak lele di Pulau Aceh tanya asar aku perjalanan na masa laut ndek gimana tu Mana yang Pulau Aceh dengan Banda Aceh gimana? Nak padi jarak aja ke masalah pisah pulau jarak aja padi. Paling sijim lah perjalanan bot. Natu 80 sekurang 6 kilo. Oh, hana terus. Anjir, ya, moyo kasar anjir, moyo jamak je. Ha, moyo jamak je karena dia kasar jamak safir yang pendek boleh untuk jamak. Ha, moyo jamak je. Ana upu. Karena takut dalam laut kena masalah gua, kita cok asar le di lalu ya. Je, ana masalah moyo jamak je, tapi moyo kasar tidak diperbolehkan moyo hanatru iaitu musafah kasar 16 farsah ataupun nyojino 80 kurang kilo na yang pegah ataupun mialung lebih condong berasi kurang 6 kilo. Yang mana? Mia jamak je karena jamaknya je safar pendek bak sabah pendapat je jamak. Ulang tak takun tu ham rompok semua. Semaya laut di lambu tu kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Tunku Ahmad ataupun Tunku Cantika, silakan. Nah, yang kena temayang ataupun tambahan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gurenya masalah darah bajengan mesin cuci gure. Nalo nungo gepegah hanasa. Oh hana suci gure. Tapi nyo mesin cuci ji otomatis gure. I damong guro hana damak makle baje balik tadi dalam kan. Hana damak makle baje yang gure. I damong guro i tujuh guro kacau oleh katur mantong gure. Menurut Tunku Cantika, masalah cuci baju lewat mesin cuci, hanya yang harus tak pahami le, moya baju yang tidak bernajis, maka tidak ada masalah. Misalkan baju najis gure, hana kenang hana maksudnya hana najis gure. Hana masalah.
Hanya me tegedi hana ta cucu je ci karena sabunnya suci hukum ji. Ade me hana najis lagi pakaian kita yang dewasa ridam tu jakrung dan yang hana kena najis pi. Hana masalah tapi me ka bernajis hanya hinan baru nasurah. Amaya hana najis hana masalah. Ada hana tucu sekalipun tetap bajainya kira suci. Karena tidak ada itu unsur najis. Ka sabah masalah. Cuman taruhlah terkedi jino bajai najis. Ya, kiban cara li kita untuk dapat suci. Ya, moyo bajai najis kah yang be najisnya najis yang na'in ji. Uci najis yang be na'in. Ya, jadi be na'in le mesti ana mi katu surah itu apa ke najis-najis lain kali tapueh. Jino cara untuk tapu suci dengan mesin suci berawai tapu duk bajai dalam. Nah, jadi bajai yang najis bunuh yang kahana inle tapu duk dalam ju, kemudian baru taplei rak tu. Ya, taplei sampai menggenangi iaitu baju bunuh. Hanya geken i warid berarti. Mana i warid? Air yang didatangkan kepada pakaian yang bernajis. Di saat air tersebut itu mengenang, artinya lebih ketimbang posisi baju yang pakaian yang najis penuh, maka otomatis baju tersebut yang telah menjadi suci. Tapi bek dah campur dengan sabun nilai. Hanya bek nak sabun nilai. Jadi bek nak unsur itu pembersih yang lain terlebih dahulu. Artinya cok bajai le, cok kain nilai, masukkan ke dalam mesin cuci, baju yang najis tapi najis yang tidak ada in lagi. Kemudian baru dituangkan air. Yang geken i warid. I yang tak datang bak tempat najis. Sehingga ketika i yang melebihi pakaian buno yang najis, maka hukum pakaian tersebut telah menjadi suci. Nya lagi yang cara haji. Ka suci baru tabu sabun. Ya, nak masalah ni karena ka suci. Cuman monya awal tabuh i dudo baru tapudu una baru iaitu talham baje. Walaupun bajainya hana najis yang in, tetap hukumnya i buno jika najis mendung. Ya, makanya payah suci cara me kendayo. Jadi payah untuk disucikan kembali sekali lagi. Maya i maurud, makna i maurud awai talham i le, awai tabuh i dudo baru tacok bajai najis talham lam i nya. Yang ken i maurud. Ya, nya hukumnya i nya menan talham bajai najis ju mendung. Ya, wajib dapat suci dengan suci cara kembali. Menanlah kira-kira tungku cantika. Nyo gure tabuh lumbo sabun phone gure tapi bajaji lo yakin hana najis gure. Masalah. Meo hana najis na masalah. Ya, hana uge ni. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan kalhero perayaan. Tinggai lemong roto silakan tengku piu punya piu di pidi tengku pidi pu lain sana Long ya boleh aku long tengku boleh boleh getat na iron jadi kana enan wabo akun pu itu apa boleh abu wabo aku mendung wajin odong lama wabo Gak, silakan yang lain. Tengku Ahmad mungkin lah. Ya, tengku Polon untuk makin drone lah sehat urunnya kena temannya. Ya, tengku Polon. Pakai ni drone lah sehat. Ya, enggak. Nah, silakan Tungku Azhar ataupun Tungku Ahmad, silakan. Nah yang kena temannya. Yang Kak Iwatu, Kiban Tungku Ahmad, Tungku Azhar, kadang kena temannya ataupun kena tambah. Assalamualaikum gure. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi lu namanya mbak persoalan yang gue tanya bunuh le so tungku pe salwatu nah masalah apa dan ku. Ya. Jadi kan perkara lagi kamu anak-anak muda yang dalam rantau.
Jadi kan posisi lam kerja. Tapi sabuh wate untuk kamu buat cuman kan buat masalah upah tajwid Quran dengan surah kitab. Oke, tanya mesti yang kurang-kurang mufhum dah baca Quran. Na dosa tu kere. Kan tapi tanya kan dalam pengajian. Dalam ibadah menuntut. Cuman kan dalam bab murno tajwid. Ini permasalahan ji. Kiban ko na dan dosa ni mesti kurang upah dah baca Quran. Ya, nyampe ore. Tajak mesti tidaknya kah. Jadi tentang masalah kitanya dalam rantau lagi Tunku Ahmad Pegahuno tak dengar-dengar derah tu dengar-dengar bu tapi surah kitab pun surah kitab farduin artinya lagi ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang puasa, tentang hukum-hukum yang lain, haram, batu, sah, syarat, rukun. Je hukum je wajib cit. Man Al-Quran murno Al-Quran wajib murno Al-Fatihah. Memang katanya yang lain haji bedakan. Karena yang wajib murno Al-Quran kan Fatihah dah. Bahkan Al-Fatihah wajib tak murno karenanya yang wajib baca dalam sembahyang. Sedangkan yang lain yang terkedia hana tak murno hana haji kedosa katanya. Tapi yang hana murno farduin dosa. Karena haji ilmu untuk itu sah ibadah katanya. Ya, menyo Al-Quran menyo terkedia hana tak murno wajib murno Al-Fatihah tagai. Al-Fatihah ataupun ayat-ayat pendek dua buah untuk baca dalam sembahyang. Moyo hana haji ci ayat pendek kaki ni Al-Fatihah tu. Karena ayat pendeknya wajib dalam Al-Fatihah. Tentang masalah Nya kama sabuh masalah ini. Jadi lagian ketentuan ji karena murno Al-Qur'annya hana wajib. Yang wajib murno suratul Fatihah. Mamu yang tegedi dak baca Al-Qur'an hana ta murno nyan ka dosa tu. Maka wajib murno mu yang tegedi dak kena baca Al-Qur'an. Nya lagian ji. Boka ji no katanya posisi lagi Tunku Ahmad begakiban je baca Al-Qur'an mu salah-salah nyan hanji baca. Mu salah-salah yang dapat mengubah makna hanji baca. Kecuali kitanya bebutul tengah tak murno. Tengah murno, itu murno sabe. Ka murno 3 minggu 3 nya hana kira murno. Yang kira dengar-dengar berarti. Walaupun itu murno sih tapi inti je kan murno yang kepemaah yang terkedi salah. Karena murno 3 minggu 3. Puji yang betul cara murno ji setiap waktu. Selain waktu kewajiban, nya wajib tak murno katanya. Mia tak kena baca Al-Quran. Mia hana tak kena baca, hana masalah, hana wajib murno. Yang penting wajib murno suratul Fatihah. Nyan yang tagai betul. Yang lain hana tak murno, yang baik tak baca, salah-salah. Mia kena baca, maka wajib murno. Menan tentang masalah itu Al-Quran dan menancip murno tentang fardu ain. Lagi yang Tunku Ahmad berarti. Mia kita yang Ya, Gure. Terima kasih, Gure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Tunku Azhar. Ya, nah silakan. Ya, ban. Meyahana ka kerja. Kebana Tunku Azhar dalam yang lain nelangkah waktu. Nya tengah hana ramai orang. Ya hana kesempatan untuk nutemanyang ataupun untuk tambahan surah kadang ba urun rone. Ya kageten. Silakan. Nai waktu. Silakan Tunku Dara. Assalamualaikum Nunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Tunku B. Sayyidina Muhammad. Allahumma Nunggu lun tanya bacut masalah menjimak dalam bulan puasa setelah sahur. Setelah sahur mesti kan orang yang ka keluarga menjimak. Jadi hana get ka diazan. Pas diazan menang gebiuk. Yang kiban puasa Nunggu. Sah pun ataupun hana sah. Ya, benar. Ideh nak dua boh surah haji.
Ya, berarti ni tergedi sirau urang kena majma' le sahur. Dan gedepu yang sahur tu popo ke baju. Antara popo dengan azan subuhnya gedan goyan artinya goyan selesai untuk ke menyimak. Biasa setengah jam ka beres. Ya, di setengah lima ke pol lima contoh haji. Biasa ka beres. Tiba-tiba uronya itu lewat wate. Menan azannya cabut laju ke kirasah macam. Hanapo. Ya, ke kirasah macam. Nampak kan? Ya, menan langsung cabut balik. Ya, karena perkiraan mono kan selesai. Tiba-tiba hana selesai. Cuman nasi roti model tira urang menyimak le sahur. Dalam perkiraan kan han selesai nyatanya. Han selesai butnya. Boleh jadi biasa kan setengah jam baru selesai. Sedangkan antara le sahur dengan azan subuh dengan waktu subuhnya adalah 15 minit. Mega menyimak tu tiba-tiba kaya azan. Nyan batil puasa kan. Karena kekiraan unsur kesengajaan mono. Ya, mau kan? Kan hana depu karena apa kan dalam kasar kan dalam arti kan hana mungkin selesai dalam waktu tempoh 15 minit ni. Karena biasa kan 15 itu setengah jam contoh. Tiba-tiba gemebuk ciju. Nya menyaga azan yang batil puasa kan. Ya, lagi yang kana maklum tuku be. Hai. Good. Terima kasih kure. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan ban. Bang, silakan mungkin yang lain dua roti kaji dia. Nyan puji dengku polem kare teman. Dak kehilang. Untuk darah, silakan. Untuk Zulfiati jadi. Silakan. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu pengajian ya. Aku kadang mau naik. Rasanya. Silakan Nungku Zulfiati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Tengku kena tanya. Jadi kan mesti sidra orang hina head. Putuh head di sekitar poh pet bengah. Jadi gaknya kan hae gak mana oleh mana head poh pet bengah tapi gimana je sok wadah ka kemung subuh tu. Pet je puasa kan gimana wadah kemung subuh? Oh, kan. Yang jawaban je Tengku Zulfiati. Tapi yang penting benar tanit waktu malamnya. Berarti niat untuk puasa esok hari bulan Ramadan. Maka masalah mandi haidnya boleh ketika hendak melakukan solat subuh. Walaupun telah azan subuh. Tidak masalah. Karena hanya disyaratkan katanya berwajib tamana wile. Saban lagi urung junub cik. Beklam katanya kalau berhubungan suami isteri. Tiba-tiba hendak mandi leh. Pajan mandi nanti waktu kena semayang. Kena pohonam baru tamana. Ke azan subuh. Hana masalah cik. Yang penting benar niat pada malam itu. Boleh berarti Tengku Zulfiati. Hana masalah. Aku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tolong Tungku darah Hana. Adapun yang miuk sirati. Tungku darah Hana. Adapun yang miuk sirati. Tungku Azizah silakan. Silakan Kucut Azizah. Tuanna pun tanganna. Ya hana kakak Tungku polem ku Mr. A pi kag langkah wati ya. Ya Tungku awi pi kag juati. Tungku awi letak ati. Ya, Kiban. Nah yang lain. Ya. Kumure. Waalaikumsalam. Kiban. Dah taping gure ta boh Oh, dia. Tak pakai minyak penghitam rambut pu hukum gure. Pakai minyak pita rambut, sampo pita rambut je ada apa? Yang B itu semir. Yang B itu bentuk cat ataupun semir. Hinai hitam tidak diperbolehkan. Ya, mam ya hinai apa kan merah hanya boleh.
Ya, dengan baik tujuan tasyabuh ngurung kepih na masalah. Jid. Nya lagi yang berarti dengku Mister ah. Namanya pakai minyak ataupun sampo untuk hitam je hukumnya. Ya, karena hitam kan itu melapisi. Tapi mungkin dengan vitamin rambut sehingga lama kelamaan jadi hitam. Ya, ada tu moho yang selanjutnya je hitam je mengkilap ya hana buku. Ya, cuma hinai tidak diperkenankan warna hitam. Haram hukum je. Mana nunggu misra? Gak boleh. Dari Bang Zar, sang bakdo tu kah betul wati dah baca Quran. Kiban nyan boleh. Memang tak lah betul ke han ba je han ada doa ke. Jadi mono katanya kan kena gure. Katanya kali camurno bak gure jaman. Gure pia hana komen tepuli kata dia baca. Berarti kajut. Bereh berarti. Nah, dia kena pegang katanya karena kriteria untuk uji baca Quran. Nah, dia ayin tiji mana gure le. Keun gure hana kena tuli. Topu gal keli gure nyong kata kabareh. Adi baca aju. Ya lagi yang berarti. Gak menandung ku misra, lagi yang mentangkan aile. Ya, baiklah. Lain nah loh. Nah dari darah juita cuma nah dia tu han kedai yang gero tu. Nampak nunggu darah ya tu tayang keroju. Makan biahanan baca juga. Assalamualaikum dengku. Syarat orang terima zakat fitrah yang dibagi dari menasah yang kiban. Syarat orang itu mustahil zakat. Mana mustahil zakat itu fakir, miskin, amil. Ya, dan lain-lain yang lapan bos ni. Ya biasa aja yang lang kampung ni. Yang kelih, gharim sebab tu biasa yang na. Yang ke yang ada nama itu katanya orang fakir ataupun miskin ataupun amil ataupun kena waktu gharim. Aja silakan tu tak cakap zakat. Nah, masalah. Ya, baik zakat fitrah maupun zakat yang lain. Ya, cuman mustahil zakatnya yang you anjurkan kejuk iaitu berurang yang baik urang pasal. Makanya punya urang hana semayang baik tajuk zakat. Ya, bah menang gerawin. Ya, jadi baik urang pasal yang mustahilnya. Yang lagi kan tentu darah juda. Ya, gap menan ku Mr. A nyo sang kajitnyo ileh. Ya, urungnya pi hana Gak gure yang di komat mungkin nak tabuh tu saudara bak ujung. silakan kadang nah. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Nak tanya masa pasang ego palsu kiban cara semayang nah sah Tengku? Semayang kan masalah semayang tetap sah hanam daleh kan. Ya, masalah tak pasang ego palsu hana je masalah. Ya, moyo untuk sah semayang. Jadi hanam daleh. Ya, dia pun pasang ego palsu silakan. Ya, hana itu. Wate dah tu semayang pun apa ya tak cepot atau kiban? Mana jadi mana anggota wudunya kan bibirnya anggota wudu, sedangkan di dalamnya hana kira anggota wudu. Ya, hana masalah berarti. Masalah berkumur-kumur tetap lagi biasa aju. Ya, jadi hana mesti tak copotnya ilen tu gabrak bulong. Jadi mana nunggu bulan sore. Ya, lagi yang berarti mentang. Hana pun masalah ego palsu hana masalah. Hana masalah hanji ke yang membatalkan itu membatalkan apa kan tung ismayang hana istilah haji. Ya, karena hana menghalangi untuk sampainya air kepada anggota wudu. Karena anggota wudu anggota zahir, sedangkan gigi anggota batin di dalam hana wajib untuk tak alirkan air kena anggota batin. Lagian tunggu yang bertanya. Enggak, terima kasih Gure. Gak mana kakak je terima kasih mandum kerakan-rakannya tala kaidin katanya mandum. Dan insyaallah nanti kali yang lain tak bersua kembali ya. Lagi yang mandum. Kaget nunggu perahu.
talakai din dah yung. Ya. Gak gure. Kadang pe kena tamang kalut lah. Yang itu hak kaji dah menggaluk gure ya. Dia nyo kaget tu tak yang dia kaji. Dia kaji kae. Ana kai TV mata orang. Ya menan kakak terima kasih mendung rekan-rekan yang tak setia bergabung. Mudah-mudahan jadi manfaat pertemuan yang singkat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.